kalian mau sedekah di sini? Gak ada yang mau bersedekah teman-teman. Tapping di bawah. Up, saya mau sedekah, cepet. Vera, di atas ada janda loh satu. Vera. Halo. Oma, langsung dia. Islam Kristen, Vera. Kristen. Mau berdiskusi, Dinda? Diskusi apa? Ya, diskusi lintas iman, lintas agama antara Islam dengan Kristen. Oh boleh. Oke, boleh. Boleh itu Bang nggak boleh open cam gak dik? Kayaknya cakep kan gue tengok dik. Open cam boleh gak? Emang boleh ya di open cam? Kalau kamu open cam, kita izinkan untuk bertanya dan kita saling adu argumentasi kalau open cam. Vera. Kayaknya saya belum bisa open cam deh. Udah, saya bantu ya. Nah, ini saya bantu. Nah, nyalakan. Oh iya boleh di sini. Cuman aku nggak mau deh. Ya sudah, kalau nggak mau open Apa, cam, silakan. ya kita kaji tema atau Dinda bertanya setelah itu turun. Oh, cumannya boleh bertanya doang. Iya, setelah itu turun kalau nggak on cam. Kalau on cam, siap bertanya masih bisa di atas. Kita saling adu argumentasi loh, Dinda Vera. Ya udah, gimana maunya Bang Faru aja deh. Cam ya, open cam. Saya bantu open cam. Kalau mau Bu, kamu tanya. Kalau mau Bu, kamu jangan Kristen. Ya nggak mau Mbak, nggak mau open cam. Ya udah kamu pilih lah. Kita kaji tema atau kau bertanya setelah itu turun. Ya udah tema aja. Oke, tema ya. Oten, apakah Oten mengajarkan? Apakah Oten adalah sosok penyesat yang disebut di dalam Bible? Kita berangkat dulu dalam Lukas 21 nomor 8 ini, data lagi. Lukas 21 nomor 8. Disimak ya Dinda Vera ya. Semoga kebenaran Yesus datang menyertai kamu. Dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Ya, apa isinya? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti dia. Berdasarkan Lukas 21 nomor 8 ini tadi, Yesus mengatakan, jika ada sosok yang datang menemui murid-murid, ya, di mana dia mengklaim dirinya adalah Yesus, itu adalah sosok si penyesat yang dikatakan oleh Yesus. Lalu dalam kisah para rasul 9 nomor 3 sampai 5. Nih. Dituliskan dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jika berpegang kepada Lukas 21 nomor 8, sosok ini adalah si penyesat yang mengaku Yesus ketika bertemu dengan Paulus, dia adalah si penyesat. Karena itu adalah nasihat disampaikan Yesus kepada muridnya yang tertulis dalam Lukas 21 nomor 8. Bahkan dalam Matius 24 nomor 23 sampai 24. Nih. Apa kata Yesus di sini?
Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias atau Kristus ada di sini dan Mesias atau Kristus ada di sana, apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Tapi celakanya Paulus malah mempercayai sosok yang menemui dia itu adalah Yesus ketika mengklaim dirinya adalah Yesus. Nah, dengan bermodalkan bertemu dengan si penyesat waktu perjalanan ke Damsyik berdasarkan Lukas 21 nomor 8, Matius 24 sampai 2 Matius 24 nomor 3 24 ya, dengan bermodalkan mengklaim bertemu sama si penyesat ya, Paulus mendeklarasikan iman Kristen yang tertulis dalam KPR 11 nomor 26. 11:26. Nih. KPR 11 nomor 26. Nih. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Sekarang yang jadi pertanyaan, di antara Islam dengan Kristen, siapa ajarannya yang membawa-bawa nama Yesus? Memakai nama Yesus. Ajaran siapa yang memakai dan membawa-bawa nama Yesus antara ajaran Islam dengan ajaran Kristen? Ajaran yang mana, Vera? Kristen. Berarti si penyesat yang dimaksud oleh Yesus dalam Lukas 21 nomor 8 Islam apa Kristen? Tapi kan Paulus nggak bilang akulah Mesias. Paulus kan Saya tidak katakan, saya memang tidak katakan Paulus itu ngaku Mesias, tidak. Tapi sosok yang ditemuinya itu yang mengaku-ngaku Yesus, kan gitu. Sosok yang ditemui dia ke Damsyik itu ngaku-ngaku Yesus. Sementara dalam Lukas nomor 21 kata Yesus sosok itu adalah si penyesat. Caindro. Sosok itu adalah si penyesat kata Yesus dalam Lukas 21 nomor 8. Dan dengan modal penyesatan itu tadi, KPR 11:26, Paulus itu mendeklarasikan iman Kristen. Maka saya tanya, gitu loh, di antara iman Islam sama iman Kristen, siapa yang membawa-bawa nama Yesus, memakai nama Yesus? Kamu sudah jawab tadi kan? Kristen. Berarti penyesat yang dimaksud oleh Yesus ajaran mana, Islam apa Kristen? Tapi kan Bang Faru Paulus nggak ada ajaran sesatnya di mana Bang Faru? Oke, kesesatannya Paulus. Oke. Di dalam Matius 5, 17 sampai 18, Yesus mengatakan, ya, jangan kamu menyangka aku datang ke dunia ini untuk menghapus hukum Taurat. Sebelum langit dan bumi ini hancur, tidak akan terbatalkan satu iota pun dari hukum Taurat. Bahkan dalam ayat 19-nya, ya, ayat 19-nya, orang-orang yang tidak taat kepada hukum Taurat itu ditempatkan di dalam neraka. Orang yang membantah dari hukum Taurat. Sementara dalam Efesus 2 nomor 5, Efesus 2:15, Paulus telah membatalkan hukum Taurat. Markus 12:29, Yesus menyatakan Tuhan Allah hukum yang utama, pengajaran yang utama, informasi yang utama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kata Yesus. Tapi dalam Roma 14 nomor 9, Paulus mengatakan, untuk itulah Yesus itu mati lalu bangkit untuk dijadikan Tuhan. Bukankah itu sebuah kesesatan? Sekarang saya tanya, yang mana kamu percaya perkataannya? Yesus yang mengatakan sebelum langit dan bumi ini hancur satu iota hukum Taurat tidak akan dibatalkan? Atau kau percaya sama Paulus yang mengatakan dengan matinya Yesus sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya yang tertulis dalam Efesus 2 nomor 15? Perkataan yang mana kamu percaya? Yesus atau Paulus? Dua-dua. Gak bisa dua-dua karena kontradiksi dua-duanya.
Dua-duanya lebih parah lagi kok nanti. Nggak bisa. Gitu loh. Karena nggak mungkin kau memilih antara api dengan air. Dua-duanya kau pilih, nggak mungkin. Yang batalkan bukan Paulus, Bang Paru, tapi Yesus sendiri. Di mana Yesus menyatakan hukum Taurat dibatalkan? Itu yang pengorbanan korban darah melalui darah di kambing itu yang diganti, artinya nggak berlaku lagi. Yang saya tanyakan di mana datanya? Yesus membatalkan data. Saya tanya Dinda di mana? Iya, pengertiannya gitu. Yang menurut saya pengertiannya gitu. Saya tidak tanya pengertian. Kalau menggunakan pengertian, kalau berdasarkan pengertian, niscaya kalian akan menyatakan sesuatu sesuai dengan hawa nafsu kalian. Yang saya tanya datanya. Saya bicara pakai data loh. Makanya saya bilang Bible itu ada untuk kalian bantah. Data Bible mau kutunjukkan tapi kau bantah. Gini Bang Paru, kalau di perjanjian lama tuh kan bangsa Yahudi tuh kan dulu mengorbankan binatang untuk korban penebus salah. Itu dia yang dibatalkan Yesus. Saya tidak membawa perjanjian lama dari tadi, gitu loh. Kalau memang kau katakan itu adalah pernyataan Yesus, bukan akal-akalanmu, di mana datanya? Memang untuk jadi Kristen kan harus pandai ngakal-ngakalin. Ya, Mana itu datanya? Datanya ayat yang Bang Paru sebutkan tadi, cuman Bang Paru nafsirnya salah. Aku membaca bukan menafsir, cemananya kau. Kalau kau katakan salah, yang salah Biblemu. Aku membacakan bukan menafsirkan, yang enggak aja. Kalau Kristen kan Cahaya Purnama, barakallahu fikum. Sedikit informasi teman-teman ya. Teman-teman yang mau bekerja sama, ini Bang Cahaya Purnama ini beliau usaha printing digital. Jadi untuk yang mau mencetakkan baju, bikin gambar baju atau batik, ya di dalam bajunya Bang Cahaya Purnama ini punya mesinnya teman-teman. Untuk lebih lanjut lagi, teman-teman boleh datang ya ke profilnya beliau, ulik-ulik video-videonya beliau teman-teman. Ya kalau teman-teman punya modal, itu usaha yang cukup menjanjikan itu ya, untuk jual pakaian bisa printing ke beliau. Saya nggak bisa menjelaskan lah gimana model usahanya, tapi teman-teman boleh datanglah ke profilnya beliau. Gini Vera ya, Markus 7 nomor 7, apa kata Yesus? Percuma kalian apa kata Biblemu? Percuma kau beribadah kepada aku, sementara pengajaran yang kau sampaikan berasal dari manusia. Jangan kau sampaikan sesuatu berasal dari akalanmu, berdasarkan hawa nafsumu. Untuk apa Biblemu? Apa guna Biblemu? Kalau ternyata isi Biblemu sendiri kau tafsirkan lagi dengan hawa nafsumu, gitu loh. Bang Paru kok benci banget sih sama orang Kristen? Kok benci pun? Saya nggak benci gitu loh. Aku cuma mau nyampaikan kalian yang benci sama sama Bible, kalian yang benci sama Yesus. Aku baca Biblemu loh. Biblemu yang ku sampaikan tapi kau bantah. Biblemu yang kubacakan tapi kau pelintir gitu loh. Apa yang dikatakan Yesus kalian pelintir. Yang diajarkan membenci itu kalian. Dalam Lukas 14 nomor 26. Syarat jadi untuk Yesus kau harus benci kepada ayahmu, ibumu, istrimu, anak-anakmu, saudara laki-laki dan perempuan, bahkan dirimu sendiri. Karena Lukas 14 nomor 26 dikatakan, jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, maka dia tidak layak menjadi muridku. Dua Yohanes nomor 10, kalian pun diajarkan membenci. Di mana di luar dari orang-orang yang membawa pengajaran Kristen, tidak boleh kalian izinkan masuk ke dalam rumah kalian. Bahkan kalian tidak boleh mengucapkan salam kepadanya. Tapi orang Kristen baik-baik kok Bang Paru. Iya. Kamu menyatakan baik karena kau tuh membantah Bible, sementara Biblemu tidak mengajarkan seperti itu.
Matius 10. Dengar dulu, Matius 10. Catat datanya Dinda, biar kau pinter. Abangmu ini mantan Kristen, Master Bibel abangmu ini. Oh iya. Oh benar ya. Ya, Matius 10 Gereja. nomor 34 sampai 36. Apa kata Yesus? Bang Faru gereja Jangan mana? kamu menyangka aku datang ke dunia ini membawa damai. Aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Aku datang untuk memisahkan ayah dari anaknya, menantu dari mertuanya. Bahkan musuh orang itu adalah seisi rumahnya. Kau diajarkan untuk memusuhi seisi rumahmu. Walaupun saat ini kau tidak menjadikan seisi rumahmu sebagai musuhmu, berarti kamu tidak menjalankan apa yang tertulis dalam Bibelmu. Matius 10:16 Bang Faruk, Matius 10:16. Makanya nampaknya baik-baik karena licik seperti ular. Walaupun berusaha tulus seperti merpati tampilannya, tapi licik seperti ular. Jadi kayak baik-baik. Maksud ayat itu Bang Faru, kalau ada orang Kristen yang lebih mengasihi sesama daripada Tuhan, maksudnya mereka nggak layak gitu. Iya, di mana tertulis? Maksud itu tadi tertulis di mana? Artinya ada kan ayat yang Bang Faru tadi bacakan, maksudnya gitu. Iya, tapi tertulisnya di situ berbeda dengan apa yang kau sampaikan tadi. Tadi kau larang aku menafsir, tiba-tiba kau yang nafsir. Baca Bibel nggak pernah, tiba-tiba jadi penafsir. Bang Faru dulu gereja mana emang? Aduh, ini udah nyaman, ini udah curhat dia. Jangan Dinda, jangan tanyakan pribadi Bang Faruk. Nanti kau nyaman sama aku. Ya gerejanya di mana dulu kan? Aku mau tahu aja. Abangnya dulu pernah di Betel, pernah di GSJA, dan pernah di HKBP. Kok pindah-pindah gitu Bang? Iya, itulah aku mau cari kebenaran, ternyata salah semua. Di Pera gereja apa? Saya Protestan. Protestan. Oke. Ketika kau Protestan, adakah pernah Yesus menyuruh kau untuk menjadi Protestan? Nggak pernah. Nggak pernah ya, maka aku tanya, kenapa kau masih Protestan sampai sekarang Dinda? Itu kan cuman ini aja ya, denom aja sih. Iya, makanya saya tanya, kenapa kau masih jadi Protestan sementara Yesus nggak pernah nyuruh kau jadi Protestan? Kenapa kau masih Protestan? Coba. Sementara Yesus itu nggak pernah nyuruh kau untuk jadi Protestan. Tobatlah Vera, ya. Yesus itu tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus tidak kenal iman Kristen. Iman Kristen itu adalah iman yang dibangun oleh Paulus dalam KPR 11 nomor 26. Paulus membawa ajaran Kristen. Paulus selain mendeklarasikan iman Kristen, di mana buah-buah pengajaran yang disampaikan oleh Paulus itu bertolak belakang dan kontradiksi dengan ajarannya Yesus. Tapi Bang Faru kan ketika Paulus jumpa sama Yesus dia makin baik, nggak mau membunuh lagi. Nah, salah kamu. Disitulah kalian salah pemahamannya. Misi awal dari Paulus itu untuk menghabiskan pengikutnya Yesus. Daripada dia capek-capek membunuh, mending disesatkannya sekalian. Itu lebih keji daripada pembunuhan. Penyesatan itu lebih keji daripada pembunuhan. Kalau dia membunuh nggak habis-habis dibunuhnya, ya udah sesatkan sekalian, belokkan ajarannya. Itu yang dilakukan oleh dia, maka sesatlah orang setelah dia. Begitu. Cuman kalian nggak bisa memahami dan juga tidak menggaji misi dari diri dia. Dia membenci pengikut-pengikut Paulus, pengikut Yesus. Dia berselisih dengan murid-murid Yesus.
Yesus. sebelum dia bertobat, sebelum ketemu Yesus itu, Bang Faruk. Paulus nggak pernah bertobat. Kalau kemarin dia berupaya menghentikan pengikut-pengikut Yesus dengan tangannya, kemudian berdasarkan KPR 11 itu tadi, dia berupaya menghentikan dan menghabiskan pengikut Yesus melalui lisannya. Di mana lisan yang disampaikan itu penuh dengan dusta, Roma 3 nomor 7. Dengan Roma 3 nomor 7. Berdasarkan dikatakan Yesus lagi kan dalam Lukas 21 nomor 8, Matius 24. Tanda-tanda yang disampaikan oleh Paulus itu adalah tanda-tanda dari si penyesat. Bang Faruk salah baca kali, nggak gitu deh apanya pengertiannya. Dari tadi kok diplesetin terus si Paulus ini. Oke, sekarang buka tuh. Kamu buka yang mana ini? Kamu mau saya buktikan yang mana? Ya, di yang kan, mana coba? Untuk mengerti Alkitab itu kan harus dibaca semua kisahnya Aku udah dari baca semua loh, Dinda. Belasan tahun aku baca Bible dulu sebelum aku Islam. Dari Kejadian sampai Wahyu itu udah aku baca. Makanya aku bilang, kalau orang-orang kayak kalian yang masih Kristennya, ya nggak lebih paham kalian Bible daripada aku jamin itu. Makanya aku siap ditantang debat offline maupun online. Nggak lebih paham kalian. Gak ada Kristen di antara kalian yang pernah baca Bible seintens aku dulu baca Bible ketika aku masih Kristen. Gitu loh. Silakan kalian uji kalau kalian nggak percaya. Bahkan aku mau siap aku berdiskusi kepada pendeta. Di tempat manapun pendeta mau tuh. Mau Mel Atok, ku tantang diskusi Mel Atok. Siapa lagi? Pendeta Gilbert, ku tantang Gilbert diskusi. Mau di S1, S2, S3, Kristologi, ku tantang diskusi, ayo silakan. Kita buktikan. Siapa yang lebih intens membaca Bible ketika masih Kristen, aku atau mereka? Cuman bedanya mereka digaji, aku nggak digaji waktu baca Bible. Iya, kalau pendeta kan digaji. Udahlah baca Bible seminggu sekali. Aku baca Bible tiap waktu dulu, nggak digaji aku, itu bedanya. Dapat perpaduan aja. Bang Iya. Faruk ini kayak penuh kebencian deh sama pendeta-pendeta dulu kayaknya. Itu framing mau kau bilang kalau kebencian dari mana kau katakan penuh kebencian sementara aku mengajak untuk berdiskusi. Aku ajak diskusi gitu loh. Contoh nih, kalau kau tanya sama pendetamu, Pak Pendeta, Yesus itu Tuhan atau bukan? Jawaban pendetamu apa? Tuhan. Tuhan, oke. Kalau kau tanya sama Yesus, Yesus, kau Tuhan atau utusan? Apa jawaban Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3? Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus yang telah Engkau utus. Yesus ketika kau tanya dia mengatakan dirinya utusan. Pendeta kau tanya tentang Yesus, pendeta bilang Yesus Tuhan. Sekarang kau tanya samamu, yang jujur siapa? Yesus atau pendeta? Yesus kan utusan Bapaknya, Bang Faruk. Ya makanya saya tanya tadi, kalau kau tanya pendetamu, pernahkah pendetamu mengatakan Yesus itu utusan Bapaknya? Ya Yesus memang utusan, cuman utusan Tadi kau dari bilang Tuhan. Ulangi lagi, ketika kau tanya pendetamu, apakah Yesus itu Tuhan? Yesus Tuhan, dia juga Nah, utusan. ketika kau tanya Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus itu Tuhan atau utusan? Kedua-duanya, Bang Faruk. Kau bantah Bibelmu kan? Makanya aku bilang, Yesusnya salto ke depan, pendeta salto ke belakang, umatnya guling-guling. Coba. Yesus mengatakan dirinya utusan. Pendeta Iya, mengatakan utusan. Yesus Tuhan. Jemaat Utusan mengatakan Bapa Yesus dari itu kolaborasi antara utusan dan Tuhan. Utusan dari surga, Bang Faruk, bukan utusan seperti manusia biasa. Di mana Makanya tertulis disebut Yesus itu utusan. mengatakan dirinya utusan dari surga, di mana? Mana datanya? Di Yohanes kan ada dia utusan dari Bapa di surga. Di mana datanya Yesus mengklaim dirinya utusan dari surga? Di mana datanya? Itu yang Data Bang Faruk loh, Dinda. baca, yang Bang Faruk baca tadi kan ada ayat selanjutnya. Nggak ada kata utusan dari surganya, nggak ada itu. Ada loh, Bang Faruk Nah, nggak itu mau loh. baca.
Sudah keluar pasti. Gak ada Dinda. Kalau ada kasih datanya, silakan. Bentar ya, aku cari dulu ya. Ngomong sama yang Ya. lain aja dulu. Iya, aku ngomong sama yang lainnya. Kayak mana pinjol kita, asal pasar ibu? Berapa pinjolnya? Di mana kalian?